Dan bahkan Tyson ini pernah terlibat kasus pemerkosaan terhadap Miss Black Amerika di tahun 1991 yang bernama Desiree Washington. Dan karena kasus ini, Tyson harus mendekam di penjara. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Gimana puasanya? Masih lancar-lancar aja ya? Semoga tetap diberikan kelancaran dan kemudahan sampai berakhirnya nanti bulan Ramadan ya Beb ya. Oke, hari ini gue akan membahas mengenai kisah hidup serta perjalanan karir dari seorang petinju legendaris dunia bernama Mike Tyson. Bicara tentang Tyson, ini memang selalu ada cerita menarik di balik kehidupannya Beb. Mulai masa kejayaannya saat dia menjadi petinju kelas dunia hingga dia mengalami masa-masa keterpurukan yang mengharuskan dia mendekam di dalam penjara. Namun walaupun demikian, Tyson ini memiliki begitu banyak fans setia yang berada di seluruh dunia. Jadi sekalipun Tyson ini pernah beberapa kali masuk penjara, juga dia pernah beberapa kali kalah tanding dengan lawan mainnya, fans atau penggemar setianya Tyson ini tetap memberikan dukungan sepenuhnya dan tetap berada di sisi Tyson. Setelah hidup bertahun-tahun di dalam gelimangnya harta serta ketenaran, Tyson ini kemudian dihujam dengan berbagai macam ujian di dalam kehidupan Beb. Yang pada akhirnya dia menemukan titik balik pada saat di dalam penjara dan membuat keputusan yang sangat besar di dalam hidupnya, yaitu menjadi mu'alaf. Bagaimana kisah lengkapnya? Kita simak bareng-bareng ya Beb. Tyson mengawali karirnya pada saat dia berusia 18 tahun dan karirnya ini sangat cemerlang karena dia memiliki kemampuan memudahkan lawan mainnya dengan begitu cepat hanya dalam 1 atau 2 ronde pertama saja. Nah, karena kemampuannya ini, maka banyak sekali orang-orang memberikan julukan kepada Tyson sebagai Kid Dynamite. Kemampuan Tyson yang dapat mengalahkan lawannya dengan sangat mudah ini membuat karirnya terus menanjak. Dan diberitakan juga kalau Tyson ini pernah meraih kemenangan di dalam hidupnya sebanyak 27 kali. Kemenangan pertamanya diraih oleh Tyson pada saat dia berusia 20 tahun. Saat itu dia memukul KO lawan mainnya, seorang petinju dunia bernama Trevor Berbick di tahun 1986. Dan kemudian kemenangan demi kemenangan ini diraihnya hingga tahun 1989. Setelah kemenangan-kemenangan tersebut, pada akhirnya Tyson ini sempat mencicipi kekalahan dia yang pertama. Waktu itu dia melawan petinju dunia bernama Buster Douglas di tahun 1990. Dan bahkan dia sempat kehilangan gelarnya di dalam WBA, WBC, dan juga di IBF. Akan tetapi ini tidak membuat karir dari bertinju Mike Tyson ini memudar. Dia kemudian meraih kemenangannya kembali di tahun 1991. The New York Times menulis, sejak berkarir di dunia tinju profesional pada tahun 1984, Iron Man Tyson memiliki kekayaan lebih dari 400 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,6 triliun rupiah. Tyson petinju dengan bayaran termahal pada eranya. Di masa keemasannya, sekali bertarung, Tyson dapat dibayar sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 270 miliar rupiah. Petinju kelahiran Brooklyn, New York ini mengakui bahwa dia telah menjalani kehidupan yang sangat liar, terutama pada saat dia masih menjadi seorang petinju kelas dunia dari tahun 1986 hingga tahun 1990. Dengan banyaknya uang yang tiada tara serta ketenarannya di mana-mana, justru di kedua hal ini yang katanya merusak kehidupannya Beb. Banyaknya harta serta juga uang yang berlimpah ini membuat dirinya seringkali melakukan foya-foya Beb. Hampir setiap hari Tyson ini terlihat dari satu pesta ke pesta yang lain. Dan juga seringkali ini dia mengkonsumsi yang namanya minum-minuman beralkohol dan juga obat-obatan terlarang atau narkoba. Di bawah pengaruh alkohol dan juga narkoba, Mike Tyson ini kerap terlibat di dalam kasus penganiayaan. Dan bahkan Tyson ini pernah terlibat kasus pemerkosaan terhadap Miss Black Amerika di tahun 1991 yang bernama Desiree Washington. Dan karena kasus ini, Tyson harus mendekam di penjara selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1992 hingga tahun 1995. Di dalam suasana dingin dan juga sepinya penjara Indiana, Tyson seringkali merenungi nasibnya.
dan termasuk juga kisah rumah tangganya bersama seorang aktris Hollywood bernama Robin Givens. Nah, ini diberitakan memang rumah tangganya hanya seumur jagung, Beb. Cuma sebentar, karena pada akhirnya mereka berdua ini bercerai di tahun 1988. Menurutnya, kehidupannya dia yang dulu itu tidak pernah kesepian. Dia tidak pernah merasakan sepi sama sekali karena selalu ada banyak orang yang berada di sekitarnya. Kan tadi ya, Tyson ini hampir setiap hari berpesta pora, foya-foya, dari pesta satu ke pesta yang lain. Dan juga ini diinformasikan banyak saksi mata melihat Tyson juga kerap kali berpindah dari satu hotel mewah ke hotel mewah lainnya yang ditemani oleh wanita penghibur kelas atas. Mike Tyson mengaku saat itu dirinya adalah seorang bajingan, psikopat, dan sebuah kotoran. Dia berpikir kalau dia adalah raja dunia, king of the world, dan tidak akan ada petinju yang menelan obat-obatan lebih banyak daripada dirinya. Bahkan dia juga tidak menyangka kalau dari mengkonsumsi obat-obatan tersebut, dia masih bisa hidup lebih dari 30 tahun. Tinju telah membuat dirinya menjadi gila. Akan tetapi pada saat dirinya bangkrut, tidak ada orang yang membantu Tyson. Dan disitulah Tyson sadar kalau orang-orang yang selama ini berada di sekitarnya hanya memanfaatkan ketenaran serta uangnya ketika dia masih berjaya di atas ring. Dari perenungan-perenungan yang hampir setiap hari dilakukan oleh Tyson, dia mengambil satu keputusan besar di dalam hidupnya, yaitu menjadi mu'alaf. Dan ternyata sebelum Tyson ini menjadi mu'alaf, dia telah banyak mempelajari mengenai ajaran agama Islam, serta juga telah banyak belajar membaca Al-Quran sejak tahun 1993. Pendalamannya mengenai ilmu agama Islam serta Al-Quran ini dibantu oleh seorang ulama dari Nation of Islam yang berada di Amerika Serikat. Nation of Islam ini jadi semacam organisasi yang menaungi kaum muslim kulit hitam yang ada di Amerika, Beb. Dan di tahun 1994, dengan keyakinan yang sangat besar dan juga niat yang sangat tulus, Tyson akhirnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah menjadi mu'alaf, Tyson ini kemudian merubah namanya menjadi Malik Abdul Aziz. Bahkan sipir yang ada di dalam penjaranya ini juga diminta Tyson untuk tidak kembali memanggil dirinya dengan namanya yang dulu, yaitu Mike Tyson. Akan tetapi memanggilnya dengan nama baru Islamnya, yaitu Malik Abdul Aziz. Tyson mengaku setelah mempelajari agama Islam dan juga seringkali membaca Al-Quran, dirinya ini mendapatkan ketenangan. Tyson ini juga ternyata memiliki seorang sahabat setia yang kerap kali mengunjunginya pada saat dia masih di dalam penjara. Namanya adalah Eddie Gargery. Eddie ini ternyata juga seorang mu'alaf, Beb. Setelah menjadi mu'alaf, Eddie seperti Tyson juga, dia merubah namanya menjadi Eddie Mustafa Muhammad. Menurut Eddie, Tyson ini memang setelah menjadi mu'alaf, dia ini berubah menjadi sosok atau pribadi yang jauh lebih tenang, jauh lebih sabar, dan jauh lebih rendah hati. Dan bahkan di hari dia keluar dari penjara, Tyson ini sempat melakukan sujud syukur dan juga sholat, Beb. Tyson sangat bersyukur karena menemukan Islam sebagai titik balik di dalam kehidupan barunya. Sempat dikabarkan Tyson ini setelah lama tidak aktif di dunia pertinjuan, dirinya ini menjadi bangkrut. Tapi kondisinya atau keadaannya yang bangkrut ini tidak serta-merta membuatnya jauh dari Islam. Dia tetap menjadi seorang muslim yang baik dan dia mengatakan bahwa keadaannya yang bangkrut ini bukannya membuatnya sengsara, justru membuatnya merasa senang. Karena uang yang membuat orang-orang berada di sekitarnya saat itu hanya berharap banyak kepadanya. Namun pada saat dia bangkrut, semua orang itu pergi. Hal ini yang membuat dia sadar bahwa yang dia butuhkan itu sebetulnya hanyalah untuk dicintai, Beb. Jadi bukan hanya pertemanan atau banyaknya orang-orang di sekitarnya, namun cuma ada maunya, bukannya tulus untuk mensupport dia atau berada di sisinya dikala dia ini sedang susah. Seperti yang dikatakan juga oleh sahabat baik lainnya dari Mike Tyson, yaitu seorang aktor Hollywood bernama Jamie Foxx. Dalam obrolannya, Jamie ini mengatakan kalau Tyson itu memang lebih senang dengan keadaan yang sekarang. Dia lebih bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, kemudian dia juga tidak dekat dengan uang yang dapat membuatnya sengsara, yang cuma bisa membuatnya berfoya-foya, berpesta pora, itu nggak ada gunanya buat hidupnya dia, Beb. Tyson merasa kehidupannya yang sekarang ini justru jauh lebih baik dan itu semua hanya berkat Allah.
Dalam keadaan terpuruknya yang seperti ini, justru kecintaan Tyson terhadap Islam ini semakin mendalam. Nah, ini juga pernah dikabarkan kalau Tyson juga pernah menginjakan kaki di Tanah Suci pada saat dia melakukan umroh di bulan Juli tahun 2010. Dia ini katanya sempat menangis pada saat dirinya mengunjungi Masjid Al-Nabawi di Madinah. Dan bahkan sekarang-karang ini kalau misalnya dirinya ditanya mengenai kenangan pada saat dia melakukan ibadah di Tanah Suci, ini Tyson masih sering nangis, Beb. Jadi ingat lagi kenangan-kenangan indah gitu ya, pengalaman spiritual yang pernah dia rasakan pada saat berada di Mekah. Dan pengalaman yang paling berkesan dari dirinya waktu dia ini menjalankan ibadah di Tanah Suci adalah waktu dia ini melakukan sholat raudah di samping makam dari Nabi Muhammad SAW. Tyson mengatakan kalau dirinya ini sangat senang menjadi seorang muslim. Allah tidak membutuhkan saya, tapi saya yang membutuhkan Allah. Saya tidak pernah merasa rendah hati sebelumnya. Pada saat dirinya tengah berada di Tanah Suci, dia mengatakan sangat senang karena memiliki banyak sekali penggemar yang sangat mencintai dirinya di sana. Namun, dia berharap pada saat dia tengah melakukan ibadah, para fansnya ini dapat meninggalkan dirinya sendiri atau memberikan waktu untuk menikmati momen spiritual di Tanah Suci. Saya tidak kuasa menitikkan air mata ketika saya mengetahui saya tengah berada di salah satu taman surga. Masya Allah. Oke babe, itu tadi kisah hidup serta perjalanan karir singkat dari seorang petinju legendaris dunia bernama Mike Tyson. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan juga jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.